Dewan Kabupaten dan Dewan Provinsi dan Bupati Garut dan Gubernur Jawa Barat udah oke, udah setuju. Iya. Tinggal sekarang kuncinya ada di pemerintah pusat. Mereka mau nggak atau punya political will nggak Garut Selatan mekar? Kalau Pak Jokowi punya atau punya political will, besok lusa moratorium dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Mekarwangi News kembali lagi kita kehadiran tamu dari organisasi kepemudaan yaitu Gapegas, Kang Dudi. Ya, Kang Dudi, alhamdulillah sudah berjumpa dengan kami. Kita ngobrol saja santai ya Pak. Boleh. Ya. Mengenai pertama saya dari Mekarwangi News mau bincang-bincang lah sedikit Boleh. mengenai organisasi kepemudaan. Mungkin pertama terbentuknya itu bagaimana latar belakangnya gitu Pak. Awalnya sih sebelum Gapegas berdiri itu saya mendirikan Gapenas, Gerakan Pemuda Nasional. Jadi gini, kronologisnya begini, saya mulai kecil, remaja sampai kuliah sampai punya perusahaan itu di luar, di Bandung, Iya. lanjut ke rumah di Tasik. Setelah selesai kuliah saya domisili di Tasik. Nah, tapi saya itu dari dulu itu sudah punya mimpi. Di usia 40 tahun itu saya harus pulang kampung. Karena memang saya terlahir dari keluarga yang senang organisasi. Termasuk orang tua saya suka organisasi. Di organisasi. Orang tua itu ya, aktif di olahraga, di seni, di pendidikan dan sebagainya. Alhamdulillah saya diwarisi oleh orang tua itu hobi organisasi. Jadi tahun 2017 saya itu pulang kampung ke Pamengpeuk dari Tasik. Dari Tasik ya. Tapi sebenarnya rumah juga sekarang masih di Tasik. Rumahnya di Tasik. Cuman ya rumah di Pamengpeuk ada buat tahun sekali lah Idul Fitri 2017. Tapi sekarang kebanyakan di Pamengpeuk. Paling ke Tasik ya sebulan 2 bulan sekali itu nengok rumah ya. Saya pulang kampung karena saya hobi organisasi. Saya mendirikan Gapenas, Gerakan Pemuda Nasional. Tapi pada waktu itu saya cakupannya terlalu luas kalau Gapenas itu. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman bagaimana supaya organisasi ini lebih kecil cakupannya. Akhirnya keluar nama Gapegas, Gerakan Pemuda Garut Selatan. Ini OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Jadi bukan LSM, jadi bukan yang suka minta-minta segala macam gitu ya. Alhamdulillah legalitasnya. Legalitas ada. Alhamdulillah selama ini kami berkarya itu mengandalkan internal saja. Bila perlu kita jualan untuk cari dana buat kembali ke masyarakat lagi. Gitu. Terbentuknya itu tidak ada hubungannya dengan kan ada isu-isu di Garut Selatan dari dulu ya untuk pembentukan daerah otonomi baru Garut Selatan. Sebenarnya tidak ada hubungannya antara Gapegas dengan pemekaran DOB Garut Selatan. Karena memang kita lebih memprioritaskan bagaimana caranya Gapegas itu menjadi wadah fasilitator generasi muda Garut Selatan untuk berkarya mengabdi di berbagai bidang untuk Garut Selatan. Adapun ada isu atau ada perjuangan rekan-rekan memperjuangkan otonomi daerah, itu kami sangat mendukung. Gitu. Dan kami mungkin kemarin waktu acara gebiar masyarakat Garut Selatan itu merupakan bagian dari kami ikut berkontribusi, berpartisipasi terhadap perjuangan kawan-kawan di kepanitiaan atau presidium pemekaran Garut Selatan. Gitu. Berarti terbentuknya udah berapa tahun? 2019.
awal mula terbentuknya. Iya, perubahan nama dari Gapenas ke Gapegas. Ke Gapegas 2019. 2019, ya. Dan untuk 2018. Iya. Oh iya. Untuk sudah mempunyai kantor? Sudah permanen milik sendiri, bukan ngontrak gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari 2018 nyampe sekarang 2022 ya, mungkin sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun itu sudah ada kemajuan ya, lumayan. Alhamdulillah ya. Untuk kegiatan-kegiatan mungkin atau program-program yang dijalankan. Selama ini kita lebih memprioritaskan Gapegas itu lebih memprioritaskan kepada 5 bidang. 1 keagamaan, sosial, usaha kecil dan menengah, pendidikan, olahraga, senian dan budaya. Itu kita lebih memprioritaskan ke situ, dan kami menghindari kepada sosial kontrol. Jadi Gapegas itu tidak pernah mengkritik A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Mau mengkritik desa, kritik pemerintah, enggak. Kita lebih fokus ke bagaimana caranya Gapegas itu bisa dirasakan manfaatnya. Oh betul. Ya. Bagus. Saya bukan berarti setuju misalkan ada korupsi segala macam, tidak juga. Iya. Tapi kami menjaga jarak dalam hal-hal sosial kontrol. Iya. Kami menghindari istilahnya ada kebencian, ada permusuhan gitu. Iya. Untuk sosial kontrol mungkin untuk organisasi yang lain. Iya betul. Jadi hanya baru 5 bidang atau mungkin ada tambahan lagi? 6 bidang yang lagi dikerjakan, yang lagi berjalan. 1 keagamaan, sosial, kesenian dan budaya, olahraga, satu lagi tuh, pendidikan. Ya. Sampai sekarang sudah direalisasikan mungkin programnya? Untuk bidang sosial, alhamdulillah kami sudah beraktivitas atau berkontribusi atau sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial itu banyak lah. Di antaranya ya kemarin waktu ada bencana banjir bandang di Pamengpeuk, kita terlibat menghimpun dana dan mendistribusikan ke para korban bencana alam banjir bandang dan longsor. Di 4 kecamatan itu. Pamengpeuk, Cisopek, Ciklet, Cibalong. Kita tiap hari turun ke lapangan sampai penggalangan dana gitu atau gimana? Penggalangan dana, penggalangan dana, ada yang dari pengurus, ada yang dari yang luar, ada dari yang Jakarta, Bandung gitu. Alhamdulillah kemarin kalau ini dinilai uang berapa ya alhamdulillah lah kita ada sudah lah itu untuk terdampak bencana. Ada alhamdulillah. Itu sosial yang itu yang lainnya juga ya, bukan hanya di Galuh Selatan sih, kemarin kita terlibat ke Sukawening, terus santunan anak yatim juga, itu bagian daripada sosial ya, kegiatan sosial. Itu kita santunan udah target kita 15 kecamatan mutar gitu ya. Iya. Misalkan pertama ke Pamengpeuk dulu, nanti udah 15 balik lagi. Yang sudah terrealisasi itu 1 Pamengpeuk, Kecamatan Pamengpeuk. Iya. Cisompet, Cibalong, Bungbulang, Banjarwangi, Singajaya, Cihurip. Dan yang terakhir ini Talegong. Berarti ada berapa lagi? 7 ya? 7. Dari 15 kecamatan 7. Cisewu belum berarti ya? Cisewu belum. Tapi jangan lupa Cisewu kemarin waktu ada banjir, udah ada tanah longsor di daerah itu? Kecamatan Cisama, ya. Kita juga sana mendistribusikan bantuan. Cuman sayang kemarin waktu di Talegong, dengan segala hormat kemarin nggak sempat, sayangnya lagi ada kesibukan. Iya. Gitu. Mungkin harapannya ke depan apa dari harapannya Gapegas lebih bermanfaat, lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Galuh Selatan, itu saja. Terlepas dari segala kekurangannya, kami berusaha semaksimal mungkin Gapegas bisa bermanfaat buat masyarakat Galuh Selatan. Kalau keanggotaan ada berapa orang itu tersebar di wilayah di masing-masing kecamatan atau hanya di Pamengpeuk aja gitu? Enggak, kita keanggotaan itu tersebar di 15 kecamatan. 15 kecamatan. Dan kepengurusannya juga di 15 kecamatan. 1 itu Pamengpeuk, Cisompet, Ciklet, Cibalong, Mekarmukti, Pakenjeng, Pemulihan, Bungbulang,
Cisewu, Talegong, Cihurip, Banjarwangi, Singajaya, Pundeuy, 15 kecamatan. Kalau angka real keanggotaan KPK mungkin ada di database ya, di komputer. Ya, ada yang terregister, ada yang tidak. Kalau misalkan ada nih, misalkan dari anak-anak pemuda yang ingin bergabung berkontribusi bersama Gapegas, apakah bisa gitu atau? Dengan senang hati saya menerima semua elemen pemuda-pemudi di Garut Selatan untuk ikut bersama-sama membangun Garut Selatan. Alhamdulillah. Ya. Yang senang bola, ayo kita bagaimana caranya mengembangkan olahraga bola, sepak bola. Yang senang keagamaan, ayo kita sama-sama di bidang keagamaan. Yang senang apapun sepanjang mereka itu sifatnya positif, kita fasilitasi. Begitu. Berarti kalau misalkan saya mau daftar misalkan, boleh daftarnya itu gimana proses? Boleh, nanti ada di situ ada website Gapegas. Alhamdulillah berarti sudah berjalan 4 tahun dan semakin berkembang. Mungkin ada pertanyaan? Kiat-kiat untuk pemuda supaya lebih terarah gitu, Pak. Ya, intinya pemuda itu harus lebih kreatif, lebih inovatif, lebih kreatif, inovatif. Jadi pemuda itu hindari hal-hal yang negatif. Jadi harus lebih banyak berkumpul dalam arti yang kegiatan positif. Insya Allah itu akan terhindar dari segala bentuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Gitu. Ya pokoknya kalau ada pemuda-pemudi Garut Talegong yang mau berpartisipasi atau ikut bergabung silakan. Kami dengan senang hati ya kita. Jadi intinya begini. Semakin banyak orang masuk ke Gapegas, saya senang. Jadi semakin banyak saudara bertambah gitu kan. Jadi kalau filosofi saya itu musuh satu itu serasa 1000 gitu kan. Tapi teman 1000 serasa 1. Jadi filosofi saya itu bagaimana caranya sebanyak-banyaknya mencari menjadi saudara baru. Iya, betul. Gitu. Alhamdulillah berarti dengan hadirnya Gapegas mudah-mudahan bisa dirasakan benar oleh amin. Manfaatnya oleh masyarakat Garut Selatan terutama. Kalau boleh gitu Pak, sebagai selain dari pengurusan di Gapegas gitu, kesehariannya sebagai apa gitu, kalau boleh. Kalau saya berwira swasta. Berwira swasta, saya senang bisnis, hobi bisnis. Jadi saya tuh nggak terbiasa di bawah orang lain. Artinya begini, saya lebih suka menjadi leader termasuk dalam bisnis. Jadi saya lebih suka bisnis sendiri ketimbang kerja. Oh ya, jadi lebih mandiri. Saya itu kan lebih mulia mendirikan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Kalau mencari pekerjaan kan artinya itu tangan di bawah minta-minta ke orang lain. Tapi kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan, setidaknya kita memberikan peluang mereka dapat uang. Gitu. Alhamdulillah kecil-kecilan. Di luar swasta gitu. Di Gapegas ada di bidang UMKM ya tadi. Ada. Kalau bidang UMKM-nya itu yang dikembangkan apa? Kemarin itu kami mencoba waktu ada bantuan untuk pengusaha UKM itu ya. Bantuan COVID itu kami berusaha memfasilitasi dengan cara memberikan jaringan atau memberikan peluang bagaimana cara mendapatkan bantuan UKM itu. Kemarin alhamdulillah kami memfasilitasi ribuan lah yang lolos itu, yang mulai 2.400.000 sampai 1.200.000 itu alhamdulillah. Dan itu kebetulan ada yang Teh Aris itu bagian UKM, dia kemarin menciptakan produk. Ada produknya juga. Ada. Yang diciptakan sama organisasi. Ada, kami udah menciptakan satu sabun cuci tangan, sabun cuci piring, hand sanitizer, disinfektan, terus kantong kresek Gapegas itu udah tersebar. Pemasaran? Garut Kota ada, Cikajang, Pamongpo, Cisewu ada salesnya. Kantong kresek, kantong plastik. Iya, kantong plastik itu tapi label Gapegas. Alhamdulillah.
ada abon juga, produksi abon, ada pengurus gitu ya. Itu untuk menunjang untuk membesarkan organisasi, salah satu untuk membesarkan organisasi Gapegas itu melalui itu juga bisa mungkin. Ya selama ini kan Gapegas nggak punya dana kalau nggak berbisnis gitu ya. Nggak berbisnis pasti. Kalau minta-minta udah nggak zamannya lagi. Iya betul. Setuju seperti itu. Jadi alhamdulillah berarti organisasi Gapegas mudah-mudahan dicontoh oleh organisasi-organisasi yang lainnya. Jangan kita hanya meminta tapi menciptakan sendiri ya. Kita biasakan sendiri. Hidup itu jangan mengharapkan pemberian dari orang lain. Betul. Tapi bagaimana caranya kita bisa menciptakan suatu produk laku dijual dan dapat uang. Ya, betul. Lebih nikmat. Betul. Terus kita bisa berbagi. Ini santunan anak yatim piatu dari mana kalau kita nggak kerja, nggak berbisnis, nggak ada donasi dari manapun di luar, nggak ada. Iya. Ya itu kewajiban. Di samping program Gapegas itu kewajiban saya pribadi untuk berbagi. Kalau ada rezeki bagikan. Di bidang tadi bisnis atau UMKM, terus lagi kalau di bidang pendidikan kemarin alhamdulillah kita bekerja sama dengan UIN Bandung menyelenggarakan pelatihan CPNS. Di 2 tempat. Yang pertama di Pamubok itu di Aula Aliyah Madrasah Aliyah Negeri di Pamubok. Pesertanya dari mana-mana, dari Talegong, Ibu Gisa kalau itu datang dari Talegong, semua grup selatan ikut semua. Pesertanya lebih dari 200-an lebih. Tes CPNS 1 kali itu. Saya tidak puas di situ, saya mengadakan lagi kegiatan pelatihan CPNS itu di Pendopo Garut. Pendopo Garut lebih banyak lagi. Jadi itu kan kegiatan Pak, seperti kegiatan pelatihan tersebut memerlukan anggaran yang lumayan lah gitu, mungkin terkait tempat, fasilitas dan lain sebagainya. Itu masih dibiayai oleh? Enggak sih, kalau pelatihan CPNS kan itu dari peserta kan bayar. Oh iya. Masalah bayar, udah terkumpul dana gitu ya kita untuk bayar narasumber segala macam gitu, narasumber, tempat konsumsi dan segala macam. Jadi begini, kita itu dituntut bagaimana caranya suatu event itu berhasil. Gimana caranya ya kita berpikir uang dari mana gitu kan. Kegiatan besar kan. Itu bukan minta loh, itu kan pendaftaran. Pendaftaran. Jadi mereka yang mau kalau CPNS, jadi mereka yang mau. Pendidikan, lalu lagi tadi olahraga kegiatannya selama ini yang sudah terrealisasi di bidang olahraga apa? Bidang olahraga kemarin Gapegas itu menyelenggarakan event Bupati Cup Garut Selatan, futsal. Pesertanya banyak? Banyak pesertanya. Kemarin itu sebenarnya ada 3 tingkatan, tingkat umum, SLTA, SLTP. Cuman berhubung waktu itu pas besoknya COVID, hari pelaksanaan itu hari Sabtu Minggu, Seninnya event harus di off-kan semua. Termasuk permintaan dari Polres, Bupati juga off. Akhirnya diteruskan baru dilanjutkan kemarin untuk final itu. 3 bulan yang lalu lah mungkin. Setelah sedikit new normal gitu, akhirnya kami diberi izin lagi ya, akhirnya jalan lagi final. Itu klub apa dibukanya atau ada tingkat SLTA, SLTP, badan antar sekolah itu ada umum. Yang sampai final itu umum, yang SLTA, SLTP sampai sekarang belum terlaksana karena situasinya mungkin serba salah nih, nggak normal gitu gara-gara COVID ini. Keagamaan kita dari sebenarnya saya juga punya mimpi ya, itu kendalanya itu di COVID sebenarnya. Saya itu banyaklah perencanaan ke depan mungkin yang belum di bidang keagamaan gitu ya. Salah satu contoh yang paling salah satu rencana yang paling saya dambakan itu ya saya
ingin ada tablik akbar mengundang narasumber yang benar-benar top di Indonesia ya, mungkin bisa disebutkan lah satu persatu siapa aja tuh yang terkenal, yang jamaahnya banyak. Saya benar-benar itu bermimpi menyelenggarakan event tablik akbar, narasumbernya penceramah terkenal, mudah-mudahan secepatnya terrealisasi. Ya, amin mudah-mudahan ya Pak. Di bidang yang lainnya agamaan, kalau kita sih keagamaan sama pengurus itu ada pengajian ikut pengajian mana-mana ikut pengajian, alhamdulillah. Di samping itu program Gapegas itu juga program pribadi dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita semua. Iya. Seni dan budaya yaitu seni budaya itu kemarin sudah buka pendaftaran malah. Itu kita Gapegas Karaoke Competition. Iya. Segarut Selatan sudah dibuka pendaftaran. Itu bersamaan sama futsal itu. Iya. Udah ada pendaftaran, ternyata Covid sampai sekarang pun belum terrealisasi. Bahkan yang daftar juga masih terregister sekarang. Uang pendaftaran masih ada di Gapegas. Iya. Tapi kalau memang nanti belum terrealisasi juga kita kembalikan. Mungkin ada untuk sekarang kan awal tahun 2022, di tahun 2022 ini apakah ada schedule kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Gapegas apa saja mungkin? Sebenarnya begini, ini karena berhubung Covid pandemi, jadi yang awalnya kami ingin mengadakan kegiatan-kegiatan di semua bidang, akhirnya kami sekarang lebih memprioritaskan sosial. Karena mungkin kalau kegiatan sosial itu tidak menyedot orang banyak. Yang sedang berjalan sekarang anak yatim piatu, dan kami juga nanti ada program baru namanya Gerebek Jumat. Jadi Gerebek Jumat itu kita keliling Jumat di mana gitu ya, kita bagi-bagi makanan untuk jamaah Jumat. Kita keliling 15 kecamatan, keliling. Di Telogong suka begitu? Ada? Kalau selama ini belum ada. Jadi mudah-mudahan lah dari Gapegas bisa kembali lagi ke Telogong. Giliran nanti Telogong yang lain mungkin ya. Iya. Insya Allah gitu. Apakah mempunyai minat untuk naik di Garut Selatan 1? Begini, sebenarnya Gapegas itu independen, tidak berafiliasi ke partai manapun, ke kelompok manapun, independen. Ya. Dari politik juga kita netral ya. Tapi ada sebagian pengurus yang berpartai, yang menjadi kader partai. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang paling penting itu ketika ada di Gapegas, politik kesampingkan. Tapi kalau ada pengurus yang berpolitik silahkan, gitu ya. Untuk yang pertanyaan tadi, itu terlalu jauh lah. Sekarang saya fokus bagaimana caranya kami bisa berkarya, bisa mengabdi ke masyarakat Garut Selatan. Nah, selanjutnya mungkin dulu tahun 2019 terkait deklarasi Garut Selatan ya kalau nggak salah. Mungkin GMGS itu bertujuannya untuk apa mungkin? Kan orang sini tidak hanya sedikit ya yang ikut. Begini, sebenarnya kalau kami kan pulang kampung itu 2018-an ya, 2018. Saya tidak paham betul terkait rencana pemekaran Garut Selatan. Tapi itu rekan-rekan saya ada yang lebih tahu, semacam Pak Dedi, Pak Gunawan Undang gitu ya. Adapun ide untuk mengadakan gebiar masyarakat Garut Selatan itu, idenya itu mulanya dari Pak Dedi. Tujuannya adalah untuk menghangatkan kembali, untuk meramaikan kembali, untuk memberi semangat kembali agar pemekaran itu terus ada, agar semangat pemekaran itu terus ada. Kami
bersama Pak Dedi, kebetulan Pak Dedi ketua panitianya, saya wakil ketua panitianya, sepakat untuk mengadakan gebiar masyarakat Garut Selatan. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat kembali. Untuk apa? Untuk apa ya? Untuk menggairahkan kembali agar masyarakat Garut Selatan tetap semangat. Nah, itu. Secara pribadi, Pak Didi setuju tidak kalau Garut Selatan mekar? Sangat setuju. Banyak pertimbangannya, banyak analisanya dan banyak perhitungannya. Sangat setuju sekali. Contoh begini. Sekarang kan penduduk Garut berapa? 2 juta lebih ya. Kalau lihat-lihat di seperti apa yang baru mekar itu Tasik ya, Pangandaran itu kan wilayahnya cakupannya kecil. Ini Garut Selatan lebih besar. Lebih besar. Dari sisi pribadi, dari sisi organisasi kami sangat setuju sekali karena banyak hal-hal positif yang akan didapatkan. Salah satu contoh begini. Sekarang misalkan DAU DAK Garut berapa? Misalkan ini, misalkan taruh aja 5 miliar misalkan ya. Saya nggak paham betul lah. DAU DAK-nya berapa gitu. 5 miliar. Sekarang kalau misalkan Garut Selatan dimekarkan, otomatis kan yang sana 5 miliar, yang Garut juga 5 miliar gitu kan. Terkait potensi daerah mungkin bisa ada gambaran apa untuk nanti kan kalau DOB itu biasanya kalau daerah itu mempunyai badan usaha milik daerah. Nah ini ya yang mungkin gambaran ke depan apakah ada potensi Garut Selatan itu banyak. Potensi untuk PAD itu banyak dari pariwisata. Ya karena mayoritas ya. Ya pariwisata. Terus jangan lupa juga di Garut Selatan itu hasil saya menurut informasi dari ITB itu banyak sumber-sumber SDA yang memungkinkan untuk dieksploitasi. Tambang emas kan pakai enjing jalan. Udah mulai di apa ya? Pembangunan ya untuk eksploitasi emas. Saya juga dengar dari informasi media lah gitu. Sudah tahap apa kemarin Pak Ridwan kami sudah mengajukan ke DPR ya gitu. Ini sejauh ini sudah sampai mana gitu? Begini, kalau untuk tingkatan kabupaten dan provinsi itu udah oke, udah diparipurnakan, udah sepakat, udah mendukung. Kabupaten udah diparipurnakan, provinsi sudah. Artinya Dewan Kabupaten dan Dewan Provinsi dan Bupati Garut dan Gubernur Jawa Barat udah oke, udah setuju. Tinggal sekarang kuncinya ada di pemerintah pusat. Mereka mau nggak atau punya political will nggak Garut Selatan mekar? Kalau Pak Jokowi punya political will, besok lusa moratorium dicabut. Tapi kalau pemerintah pusat tidak ada political will, ya tunggu saja nanti mungkin 2024 ke sana. Sejauh ini di Indonesia belum, biasanya katanya ada undang-undang untuk misalkan dari periode sekian sampai periode sekian tidak ada pemekaran. Apakah benar itu? Enggak juga. Enggak. Itu tergantung pemerintah pusat sebenarnya kuncinya. Political will, keinginan politik. Begitu. Mau nggak besok lusa moratorium dicabut? Udah selesai. Garut Selatan jadi. Begitu. Yakin tidak Garut Selatan bakal mekar? Yakin karena begini, Jawa Barat itu kan terlalu gemuk sebenarnya. Kurang sejahtera dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah kan kabupaten 500.000 jadi kabupaten, ada kabupaten. Kalau lihat dari segi penduduk emang Jawa Barat itu paling tinggi, hampir 50 ribuan, sedangkan jumlah kabupaten sama kotanya itu lebih sedikit. Gitu. Iya, jumlah penduduk terbesar, tapi jumlah pemerintahan kabupaten dan kota sedikit. Artinya pemerintah itu kelabakan untuk mengurus penduduk yang segitu banyaknya. Saya optimis ya Pak. Harus optimis. Iya betul Pak. Daripada pesimis ya, harus optimis. Dan itu pasti. Mudah-mudahan lah. Entah kapan, tahun berapanya, entah kapan. Itu kan kalau mekar mungkin banyak sisi positifnya, lapangan pekerjaan lebih banyak mungkin ya.
banyak sisi positifnya lah, perekonomian, terus akses fasilitas, akses pelayanan juga lebih terjangkau. Apalagi yang dari Salego untuk menempuh perjalanan sampai ke kabupaten itu 5-6 jam, Pak. Tapi kalau sebenarnya itu sisi positif lain itu jangan dilihat dari jauhnya, itu jarang. Iya. Cuman kita harus bicara masalah angka. Tadi udah saya kasih contoh kan DAUDAK. Iya, DAUDAK-nya. Kalau DAUDAK Garut 5 miliar, sekarang ada pemekaran kan. Iya. Jadi 5 miliar. Iya. Artinya anggaran pemerintah itu lebih merata dan lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Betul. Ya kami berharap, terutama pemuda ya, karena memang kami organisasi kepemudaan, kami berharap pemuda-pemudi di Garut Selatan itu lebih inovatif, lebih kreatif, lebih bisa bermanfaat buat orang banyak. Caranya bagaimana? Ya kita menggali diri kita, potensi kita, supaya kita lebih bermanfaat, lebih berkembang dan lebih profesional. Dan mudah untuk masyarakat Garut Selatan, kita jangan pesimis. Insya Allah entah kapan Garut Selatan akan jadi kabupaten tersendiri. Ya kita doakan saja sama-sama. Berdoa, bekerja keras. Itu saja mungkin pesan dari kami. Nah, terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan podcast ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.